Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian Bulughul Maram, masih di dalam kitab Thaharah, yaitu kitab tentang bersuci. Bab yang ke-8, Babul Ghusli wa Hukmil Junubi, bab tentang mandi dan hukum junub. Hadis yang ke berapa? 101. Hadis yang ke-101. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza, apabila ata, mendatangi, ahadukum, salah seorang di antara kalian, ahlahu, keluarganya, maksudnya idza atahadukum ahlahu, apabila telah mendatangi salah seorang di antara kalian kepada keluarganya. Itu maksudnya seorang suami yang mendatangi istrinya dan melakukan hubungan suami istri, konteks dari bahasa ini gitu. Tsumma aroda, kemudian ada keinginan, ayyauda, untuk mengulangi lagi. Jadi habis hubungan intim selesai, muncul keinginan untuk mengulangi lagi gitu. Fal yatawaddoa bainahuma wudhu'an, maka hendaknya berwudhu di antara keduanya. Maksudnya di antara kedua hubungan intim itu disunnahkan untuk berwudhu. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Zadal Hakim, ditambahkan oleh Imam Hakim, fa innahu ansyatu lil audi, karena sesungguhnya yang demikian itu, ambil wudhu itu menambah semangat untuk mengulangi kembali. Walil arba'ati, dan menurut imam yang 4, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanamu, tidur, wa huwa junubun, dan beliau dalam keadaan junub, min ghairi ayyamassa ma'an, tanpa menyentuh air. Jadi tidur sebelum menyentuh air, maksudnya tidur dalam keadaan junub sebelum mandi junub. Wa huwa ma'lul, dan hadis ini ada cacat ringan sedikit dari hadis yang terakhir ini. Bisa dipahami maksud dari konteks hadisnya? Bisa. Kita baca syarahnya. Yang pertama, hadis ini jadi dalil tentang disyariatkannya wudhu bagi yang ingin mengulangi hubungan intim dengan istrinya. Jadi umpama lamareh maki orang mau ngulangin lagi, maka ambil wudhu. Itu bagian sunnah. Jadi suaminya disuruh ambil wudhu lagi ya, Has. Yang kedua, jumhur ulama menganggap bahwa hukum berwudhu di sini adalah sunnah, tidak sampai wajib. Jadi wudhu lagi itu bukan wajib tapi sunnah. Umpama ada wudhu juga tidak apa-apa. Yang ketiga, sebab diperintahkan berwudhu adalah agar kembali semangat. Ya, semangat dalam hal yang kalian mengerti lah. Nah, selanjutnya hadis yang berikutnya itu masih di dalam hadis ke-101. Hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Siti Aisyah, di mana kalau hadis yang tadi berkaitan dengan ngambil wudhu di antara dua hubungan intim. Kemudian kalau hadis Aisyah ini menceritakan tentang setelah hubungan intim, berarti kan kondisi keduanya junub. Nah, bagaimana? Baiknya apakah langsung tidur ataukah langsung mandi? Nah, ini ada penjelasan hadis. Pertama, boleh saja tidur dalam keadaan junub tanpa berwudhu. Jadi boleh tidur tanpa berwudhu dalam keadaan junub, atau karena kalau mau tidur itu kan sunnahnya wudhu dulu. Jadi misalkan kalau dalam keadaan junub langsung tidur itu nggak masalah. Karena sunnahnya mau junub, sunnahnya mau hubungan suami istri itu juga harus wudhu. Paham ya?
Orang kalau mau hubungan suami istri sunnahnya wudhu. Orang kalau mau tidur sunnahnya wudhu. Nah kemudian ada orang yang sudah berhubungan suami istri, berarti kan statusnya dia junub kan. Maka ketika dia mau tidur, dia tidak perlu atau boleh untuk tidak mengambil wudhu. Jadi statusnya boleh ngambil wudhu lebih baik, tapi nggak ngambil wudhu tidak masalah. Nah, jika memang wajib mandi junub dan hubungan intim terjadi di malam hari, boleh saja tidur dan mandinya ditunda hingga mendekati waktu subuh. Namun disunahkan berwudhu sebelum tidur, bahkan sangat disunahkan. Sesuai dengan hadis An Ibni Umar, Anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayarqudu ahaduna, apakah salah seorang di antara kami boleh tidur wa huwa junubun, sedangkan ia dalam keadaan junub? Qala, beliau menjawab, na'am, iya. Idza tawaddaa ahadukum, jika salah seorang di antara kalian junub, falyarqud wa huwa junubun, hendaklah ia berwudu lalu tidur. Jika kalian idza tawaddaa ahadukum, jika di antara kalian sudah berwudu, falyarqud, hendaklah tidur wa huwa junub, walaupun dalam keadaan junub. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada, apabila ingin, ayyanama, untuk tidur, wa huwa junubun, sedangkan dia dalam keadaan junub, ghassala farjahu, beliau mencuci kemaluannya, wa tawaddaa lis-sholati, lalu berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Aisyah pernah ditanya oleh Abdullah bin Abu Qais mengenai keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kana yasna'u fil janabah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jika dalam keadaan junub? Akana yaghtasilu qabla ayyanamu, apakah beliau mandi sebelum tidur? Am yanamu qabla ayyaghtasila, ataukah tidur sebelum mandi? Qalat, Aisyah menjawab, kullu dzalika qad kana yaf'alu rubbama ightasala fanama. Kullu dzalika, semua itu pernah dilakukan oleh beliau. Kana yaf'alu kullu dzalika qad kana yaf'alu, semua itu pernah dikerjakan oleh beliau. Rubbama utasala fanama, kadang-kadang beliau mandi lalu tidur. Wa rubbama tawaddaa fanama, dan kadang-kadang beliau wudhu lalu tidur. Qultu, Abdullah bin Abu Qais berkata, alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan segala urusan begitu lapang. Kesimpulannya, pertama, junub lalu mandi sebelum tidur ini lebih sempurna. Kedua, junub dan wudhu terlebih dahulu sebelum tidur, ini yang disunnahkan untuk memperingan junub. Yang ketiga, junub dan tanpa wudhu lalu tidur seperti ini masih dibolehkan. Paham? Jadi kesimpulannya 3. 1, yang paling afdol adalah mandi kemudian tidur. Junub, mandi, tidur, ini paling afdol. Kedua, junub ambil wudhu tidur, yang ini disunahkan, dianjurkan ya. Tapi paling afdol yang pertama. Yang ketiga, tidak ambil wudhu, tidak mandi, langsung tidur setelah junub, boleh-boleh saja. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya kok. Kalau seumpama ya kok, dia junub tuh, terus udah ngambil wudhu, udah mandi, terus besoknya pas meninggal, wafat. Pertanyaannya? Iya, kalau pas mati dalam keadaan berjunub gimana? Ada sebuah kisah di mana seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah beliau melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, datang panggilan jihad, sehingga langsung pergi berangkat berperang tanpa mandi junub dulu. Dan ternyata di dalam pertempuran tersebut beliau wafat, mati syahid di dalam pertempuran tersebut. Maka ketika kabar mati syahid ini terdengar sampai kepada istrinya, orang yang meninggal di dalam pertempuran syahid itu kan tidak perlu dimandikan,
langsung dimakamkan, karena menurut hadis Nabi yang memandikan langsung malaikat gitu. Maka bertanya istri ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku tadi malam telah melakukan hubungan suami istri dengan diriku dan dia belum mandi junub. Nah bagaimana? Maksudnya bagaimana status suamiku yang sudah wafat ini? Dijawab oleh Rasulullah, sesungguhnya dia telah dimandikan oleh malaikat. Itu kalau mati syahid, ya kan, dalam pertempuran. Tapi kalau misalkan tidur pas tak jaga boleh, pas lanjut telebet gitu, maka tetap diperlakukan seperti umumnya jenazah yang meninggal. Jadi tetap diwudhukan, kemudian dimandikan dulu ya, dimandikan kemudian diwudhukan, sebagaimana syariat kita mengurus jenazah sesama muslim kita gitu. Jelas ya? Iya. Ada lagi yang lain? Cukup? Nggak ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.